Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan langsung membahas latihan soal dari bab 4. Oke, soal pertama. Pada gambar berikut, segitiga PQR dan segitiga STQ merupakan dua segitiga kongruen. Besar sudut R sama dengan sudut U, dan besar sudut Q sama dengan sudut S. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Nah, itu udah aku kasih gambaran gitu ya. Jadi R sama U kan besarnya sama ya, jadi kita kasih tanda merah gitu biar gampang kita bedain. Terus Q sama S juga sama kan, jadi kita kasih tanda biru. Nah, sedangkan berarti P sama T itu juga sama sudutnya, karena ya mereka saling berpasangan gitu kan. Nah, tapi ini tandanya nggak ada ya, jadi dia udah beda sendiri gitu, karena yang lainnya ada tandanya. Jadi, dari gambar di atas, beberapa hal yang dapat kita simpulkan adalah sudut R sama dengan sudut O, sudut Q sama dengan sudut S, dan sudut P sama dengan sudut T. Dari informasi sudut segitiga di atas, dapat kita peroleh sisi yang sama panjang, yaitu sisi di depan sudut yang sama besar, yaitu PR sama dengan TU, PQ sama dengan ST, dan QR sama dengan US. Jadi itu jawabannya. Lanjut, kita ke nomor 2. Sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 m atau 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar di atas. Tinggi gedung yang sesuai ukuran tersebut adalah, dari gambar di atas, kita peroleh bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, sehingga berlaku AB per AD sama dengan BC per DE. Terus jadi 10/15 sama dengan 8 per DE. Nah, DE-nya sama dengan 8 kali 15 per 10. Itu jadi kali karena si 15-nya itu pindah ruas. Yang tadinya bagi, pindah ruas jadi kali. Nah, terus 8 kali 15 dibagi 10 itu sama dengan 12 meter. Jadi hasilnya adalah 12 meter. Lanjut ke nomor 3. Seseorang akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat A, B, C, dan D, dan seperti pada gambar. Tongkat A segaris dengan pohon E di seberang sungai. Jika AB sama dengan 12 meter, BD sama dengan 15 meter, dan CD sama dengan 25 meter, lebar sungai adalah... Nah, dari gambar di samping, dapat diketahui bahwa segitiga ABE sebangun dengan segitiga BCD, karena sudut BAE sama dengan sudut BCD, dan sudut ABE sama dengan CBD, atau itu kayak kita balik-balik aja gitu ya. Sehingga berlaku bahwa AB per BD sama dengan AE per CD, lalu 12/15 sama dengan AE per 25. Terus, ini kita pindahin ruas lagi untuk nyari AE-nya ya, jadi 4 dibagi 5 dikali 25. Hasilnya adalah 20 meter ya, jadi itu udah hasilnya. Lanjut ke nomor 4. Pada gambar berikut, segitiga KLM kongruen dengan segitiga RST. Pernyataan yang sama panjang adalah segitiga KLM dan RST kongruen kan? Maka sudut K sama dengan sudut R itu sama-sama 75 derajat. Terus sudut L sama sudut S itu sama-sama 35 derajat. Dan sudut M sama sudut T itu sama-sama 70 derajat. Jadi, yang sama panjang adalah KM dan RT, terus ML dan TS, dan KL dan RS. Jadi itu merupakan pasangan-pasangannya. Nomor 5, jika AB sama dengan BC sama dengan CD, maka panjang BF adalah... Nah, itu udah ada penggambaran segitiganya. Dari gambar di atas, kita perhatikan segitiga ABF dan segitiga AGE adalah segitiga yang sebangun. Maka berlaku bahwa BF per GE sama dengan AB per AG, BF per 10 sama dengan 8/16. Terus kita pindahin ruasnya, jadi kali itu 10-nya ya,
untuk mencari BF. Jadi BF sama dengan 1/2 kali 10. 1/2 itu didapat dari mana? Nah, itu adalah berasal dari 8/16. Kita sederhanain jadi 1/2. Jadi setengah kali 10 itu berapa? Jadi hasilnya 5 cm. Jadi BF-nya adalah 5 cm. Lanjut nomor 6. Ini soalnya sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman beda hurufnya, beda angkanya. Jadi ya kita bisa menggunakan soal ini biar kita lebih mengerti dari yang sebelumnya kalau belum ya. Karena ini sama kok caranya. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CD. Jika panjang AB sama dengan 7 cm dan panjang DE sama dengan 3 cm, maka panjang BF adalah... Nah, dari gambar di atas, kita perhatikan segitiga ABF dan segitiga AGE adalah segitiga yang sebangun. Maka berlaku bahwa BF per GE sama dengan AB per AG, terus jadinya BF per 10 sama dengan 7/14. Itu 7/14 bisa kita sederhanain lagi jadi 1/2 ya. Terus kalau kita mencari BF, jadinya 10-nya pindah ruas jadi dikali 10. Jadi sama aja 1/2 kali 10. Nah, ini kebetulan sama kayak yang tadi ya. Hasilnya jadi BF sama dengan 5 cm. Gampang kan? Nah, terus lanjut nomor 7. Suatu pohon yang tingginya 24 meter mempunyai bayangan di tanah sepanjang 18 meter. Jika pohon pinus yang tingginya 60 meter, maka bayangannya di tanah sepanjang... Ini sebenarnya bisa kita gambarin biar lebih jelas, gitu ada ilustrasinya. Cuman bisa juga langsung kita jawab dengan perbandingan kayak gini ya. Dengan menggunakan konsep perbandingan senilai, maka kita dapatkan tinggi pohon per tinggi pinus sama dengan bayangan pohon per B pinus. T itu tinggi, B itu bayangan. Jadinya 24/60 sama dengan 18 per B pinus. B pinus kali 24 sama dengan 18 kali 60, itu kita kali silang. Terus B pinus sama dengan 18 kali 60 dibagi 24. 24-nya pindah ruas, tadinya kali jadi dibagi. Terus B pinusnya sama dengan 45 meter. So easy kan? Lalu nomor 8. DE sejajar dengan AB. AB sama dengan 5 cm, DE sama dengan 3 cm, CE-nya X dan EB-nya Y. Perbandingan X banding Y adalah dari gambar kita peroleh informasi bahwa segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB, sehingga berlaku DE per AB sama dengan CE per CB. Nah, kita masukin angka-angkanya. X per 5 sama dengan X per X tambah Y. Nah, kenapa X tambah Y? Karena CB-nya itu kan ada X sama Y ya. Jadi otomatis kalau kita mau ngitung CB-nya berapa, X sama Y dong. Nah, jadi langsung kita kali silang. 3 dalam kurung X tambah Y sama dengan 5X. 3X tambah 3Y sama dengan 5X. Biar gampang, itu yang sama variabelnya kita gabungin dan kita jumlahkan atau kurangkan ya. Nah, jadi 3Y sama dengan 5X kurang 3X sama dengan 3Y sama dengan 2X. Nah, terus langsung aja kita cari XY-nya. X per Y sama dengan 3/2. Jadi perbandingan X banding Y adalah 3/2. Nomor 9. Ini gampang nih, cuma teori doang. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, ini juga udah aku ilustrasikan. A sama E itu sama panjang. Karena mereka itu tuh kayak cermin gitu loh, bercermin gitu. Jadi misalnya yang tadinya kanan itu berapa sentimeter, nah jadi yang sama sentimeternya itu yang di sebelah kiri, karena itu bentuknya tuh berbalik gitu loh, bercermin gitu. Oke, dari gambar di atas, beberapa hal yang dapat kita simpulkan adalah dari informasi sudut pada segitiga di atas dapat kita peroleh sisi yang sama panjang, yaitu sisi di depan sudut yang sama besar, BA sama dengan ED, AC sama dengan CE, dan BC sama dengan CD. Oke,
Soal terakhir, nomor 10. Nah, ini tuh lumayan panjang caranya, cuman ini nomor terakhir ya, jadi keep fighting, guys. Bangun ABCD dan AEFG sebangun. Bangun ABCD dan AEFG sebangun. Luas bangun ABCD adalah, untuk menghitung luas bangun ABCD, kita perlu dapat tinggi dari bangun AEFG, yaitu AG atau FH. Jadi, FH kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Kita hitung dulu hasilnya berapa kalau dikuadratin. Jadi, FH kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Nah, jadinya 64 kan. Nah, kalau kita mau cari FH-nya, otomatis kuadratnya harus kita ilangin kan. Jadi, kuadratnya kita pindahin ruas, jadinya FH sama dengan akar dari 64. Nah, akar dari 64 itu berapa? Akar dari 64 itu 8, jadi FH sama dengan 8. Tapi kita belum selesai, masih lanjut lagi. Kita mau nyari panjang AD, AB, dan DC. Nah, caranya itu kayak gini nih. AG per AD sama dengan FF per CB, jadinya 8 per AD sama dengan 10 per 15, AD-nya sama dengan 8 kali 15 per 10, sama dengan 12. Jadi AD-nya adalah 12. Terus kita cari AB, caranya AG per AD sama dengan AE per AB. 8 per 12 sama dengan 12 per AB, jadinya AB-nya sama dengan 12 kali 12 per 8. Hasilnya AB adalah 18. Lalu yang terakhir DC. AG per AD sama dengan GF per DC, 8 per 12 sama dengan 6 per DC, DC-nya sama dengan 6 kali 12 per 8. Jadi hasilnya DC adalah 9. AD 12, AB-nya 18, dan DC-nya 9. Lanjut lagi ke step terakhir. Langsung kita masukin ke rumus luas trapesium. Luas ABCD adalah L sama dengan setengah kali dalam kurung AB tambah DC dikali AD. Setengah dikali dalam kurung 18 tambah 9 dikali 12. Berapa hasilnya? Setengah kali 324. Nah, setengah dari 324 itu adalah 162 cm. Jadi, luas bangun ABCD adalah 162 cm. Kita udah dapat hasilnya. Thank you sudah menyimak soal pembahasan matematika